Pada episode sebelumnya kita membahas tentang tipe data. Kenapa saya ajarkan di awal? Karena itu sangat penting untuk pelajaran kali ini. Kita kali ini akan mempelajari tentang operator, basic dan logical operator. Oke, basic pasti Anda sudah tahu, cons X 5, terus kita buat cons Y 2, dan di sini kita buat cons Z equals to X times Y. Dan kita buat di sini console.log Z, Anda pasti tahu hasilnya akan 10. Begitu misalnya kita bagi hasilnya 2,5, begitu misalnya kita kurang hasilnya 3, begitu kita tambah hasilnya 7. Ya, itu basic operator yang harusnya Anda tahu. Ya kan? Tetapi ketika misalnya kita berbicara tentang logical operator, yang mana ini sangat penting sekali, yaitu ketika misalnya Anda berhadapan dengan conditional. Perhatikan, 25, kita bahas dulu number dulu. Number 25, ya. Terus kita console.log di sini. Dan kita buat di sini number sama dengan 25. Kita refresh, hasilnya assign to constant variable. Yang mana ketika sudah ada di sini variable dan kemudian Anda buat di sini number sama dengan 25, maka itu akan dianggap reassign value ke dalamnya. Termasuk ketika misalnya kita buat let di sini, maka dia akan bisa karena itu termasuk reassign value ke dalamnya. Tapi jika misalnya sama dengannya 2 seperti ini, ini sebenarnya bukan pakai spasi. Cuman saya di sini fontnya itu mendukung ligaturist sehingga dia nampak bersatu. Coba saya ganti dulu fontnya. Ya, di sini saya menggunakan hak font yang mana dia nampak perbedaannya antara sama dengan pertama dan yang kedua. Refresh, maka hasilnya true. Itu kalau kita ingin cek value-nya saja. Gimana jika misalnya ini kita ganti menjadi string? Refresh, hasilnya true saja. Makanya saya bilang tadinya bahwa dia hanya cek value-nya saja, tidak dengan tipe datanya. Tapi ketika misalnya ini 3, itu akan hasilnya false. Selain dia itu cek value-nya, dia juga cek data tipenya apa. Sama data tipenya, sama value-nya, maka dia akan dianggap true. Namun sama value-nya, tapi beda data tipenya, itu akan dianggap false. Makanya jika kita menggunakan yang namanya check yang itu berhubungan dengan true false, itu sebaiknya menggunakan 3 sama dengan. Karena dibalik dia mencek value-nya, dia juga cek apakah data tipenya sama. Itu sangat penting sekali. Namun ketika Anda tidak memikirkan hal itu, silahkan gunakan 2 sama dengan saja. Sehingga ketika data tipenya itu berbeda, tidak ada masalah sama sekali. Dia akan true terus. Oke. Nah sekarang bagaimana ketika ini kita hilangkan dulu memori kita tentang yang namanya data tipe. Kita berhubungan dulu dengan yang namanya operator basicnya ya. Oke, di sini saya akan buat dulu tanda seru, refresh, maka false hasilnya. Why? Di sini 25, di sini 25. Ekspektasi kita true, kenapa false? Baik, ketika Anda menggunakan yang namanya tanda seru di depannya, itu artinya Anda bertanya tidak. Apakah number tidak sama dengan 25? Pertanyaannya jelas ya. Apakah number tidak sama dengan 25, ini hasilnya kan sama nih. Maka hasilnya kan false karena mereka itu sama. Oke, singkatnya begini. Ketika misalnya kita cek di sini, apakah 25 sama dengan 26, maka hasilnya false. Tapi ketika misalnya kita cek 25 apakah sama dengan number, maka true. Tapi apakah misalnya 25 tidak sama dengan 26, true. Karena mereka memang tidak sama. Sampai sini ngerti? Ya, ketika Anda tidak mengerti, kayaknya Anda harus perlu mengulang ini ya. Ketika kita bertanya yang tidak sama, maka hasilnya akan true ketika memang mereka tidak sama. Tapi ketika mereka sama, hasilnya akan false. Karena mereka hasilnya adalah sama. Itu satu tanda seru ya. Maksudnya bukan 2 tanda seru juga. Nanti akan saya ajarkan 2 tanda seru. Untuk sekarang, Anda harus tahu bahwa ketika misalnya ini kita buat string, yang hasilnya akan true. Kenapa seperti itu? Karena hasil dari ini itu false. Yang kita tanya tidak dan hasilnya true. Maka di sini kita dapatnya itulah true. Yang karena yang kita tanya tidak. Oke. Kenapa saya buat di sini string, di sini tidak? Hanya karena ini akan dianggap 3 operator. Ingat, ketika Anda menggunakan 3 operator itu akan cek keduanya. Apakah dia data tipenya sama? Apakah value-nya sama? Maka dia akan true. Kebetulan ini akan false karena dia berbeda data tipe. Kalau menggunakan 3 operator. Sama, ketika Anda menggunakan tanda seru di awal seperti ini juga akan termasuk bahwa dia itu adalah false. Makanya dia hasilnya true. Karena kita tanya di sini tidak. Sampai sini ngerti ya perbedaannya?
Tapi ketika Anda menggunakan dua operator, dia akan false. Karena pada dasarnya mereka itu sama. 25 sama 25 yang string maupun number itu akan sama. Yang sementara yang kita tanya tidak, maka dia akan false. Tapi ketika misalnya kita tanya iya, apakah number sama dengan 25? Yes, of course. Ya kan? Nah, itu menggunakan satu tanda seru. Di sini itu akan dianggap 3 operator. Namun ketika misalnya seperti ini akan dianggap 2 operator. Bedakan ya, 3 operator itu cek TP data dan juga value, tetapi 2 operator hanya cek value-nya saja, tidak cek TP datanya. Oke. Kemudian di sini adalah satu lagi yang mungkin jarang Anda lihat tapi ini juga penting untuk diajarkan. 2 tanda seru, true hasilnya. Nah, ini biasa digunakan untuk cek sesuatu apakah objek ini ada hasilnya. Ada rupanya. Ya, tampilkan. Caranya kira-kira seperti ini. Ya, tapi ketika misalnya Anda buat di sini undefined, ya, maka hasilnya akan false karena dia perlu data yang aktual, benar-benar ada data itu. Contohnya Anda buat di sini objek, ya, ini kan aktual data ini sebenarnya. Nah, di sini akan hasilnya true, ya, karena di sini ini akan dianggap false ketika ini null, ya, ketika ini undefined, ketika benar-benar datanya juga tidak ada, maka missing initializer to const declaration katanya. Atau kita buat sini let lah. Maka di sini false juga hasilnya. Ya. Nah, ketika misalnya ada hasilnya 0, refresh, maka false juga hasilnya karena 0 akan dianggap false. Ya. 1 akan dianggap true, 0 akan dianggap false. True, false.